Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, teman-teman, kepala sekolah hebat semua, jumpa di channel TV Aksi, channel YouTube resmi DPP Aksi untuk mengupload kegiatan-kegiatan aksi di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung dengan like, komen, dan subscribe, serta share ke rekan-rekan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Kali ini video pertama adalah rapat pengurus DPP Aksi yang akan dipimpin oleh Ketua Aksi Bapak Asep Tabib Yani. Selamat mengikuti. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, dari Bali, Panyoman sudah ada. Siapa? Dari Sulawesi, dari Makassar sudah hadir mewakili kepengurusan DPP Aksi 2021-2025. Bapak Ibu sekalian, tentu kita banyak agenda yang harus kita kerjakan di sekolah masing-masing. Adapun yang ada rangkap organisasi, ada yang ke MKKS, ada yang kemana-mana gitu ke organisasian, tentu kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita saja, Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita tidak jalan di tempat, sekecil apapun kita harus action, memberikan warna kepada dunia pendidikan, dan kita di DPP Aksi tentu sudah dianggap sebagai organisasi yang mampu bertahan ya dari tahun 2003 sampai 2021 sekarang. Dan saatnya mungkin kita untuk memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi untuk dunia pendidikan kita, terutama di para kepala sekolah seluruh Indonesia, karena kita punya tanggung jawab yang besar, dan di abad ke-21 ini kita di abad perubahan, dan saat ini masih berlangsung terus proses perubahan itu. Kalau kita tidak sikapi dengan cara-cara berpikir terbuka, kemudian kreatif, tentu kita akan selalu tertinggal ya dengan perubahan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti sudah saya sampaikan, bahwa hari ini acaranya pertama adalah silaturahmi, dan tentu kita Bapak Ibu sekalian ingin saling mengenal antara satu sama lain berkaitan dalam kepengurusan ini. Jadi untuk pertama ini coba saya yang 17 orang ini kita undang yang kebetulan bisa hadir di sini. Dari total dari pengurus itu yang tercatat di grup ada 76 orang, terdiri dari beberapa departemen, dan nanti SK-nya setelah pertemuan ini yang peak-nya akan diterbitkan, akan difailkan, dan itu menjadi SK yang final. Dan yang 76 anggota di DPP di grup itu tentu itu akan yang dinyatakan pengurus aktif. Dan ada beberapa yang kemarin keluar karena memang sudah tidak menduduki posisi sebagai kepala sekolah lagi. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk bergabung mewarnai pengurus DPP Aksi. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, ke depan kita ada program-program yang tentu harus kita sama-sama kerjakan. Program-programnya kecil, tetapi yang kita butuhkan adalah konsistensi atau keberlanjutannya itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin satu persatu saya coba mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri sebelum acara selanjutnya. Setelah pembukaan ini kita akan memperkenalkan diri. Pertama mungkin dari Pak Ketua, walaupun sudah tidak asing lagi, tapi diawali dari Pak Ketua. Nanti saya urutkan dari
daftar yang berdasarkan urutan Zoom di sini yang saya lihat di sini. Silakan Pak Ketua untuk perkenalan dulu, nanti sebelum berbicara ada program yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Salam aksi. Nah, kali nama saya lengkapnya Asep Tapipjani ya. Sekarang Kepala SMK 13 Bandung. Baru 2 minggu pindah sama dengan Pak Toto. Itulah perkenalannya ya. Segitu aja. Cuma nanti saya izin sambil on the way to dokter kayaknya. Saya mau periksa. Siap. Baik, lanjut Pak, berurutan nih dari setelah ini saya lihat urutannya Pak Yudi Hendrayadi. Maaf Pak Yudi. Siap, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aksi, salam untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Hendrayadi, saya kepala sekolah dari SMA Nasional Bandung. Mungkin untuk sementara itu, terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Pak Nyoman dari Bali, silahkan. Kabar dari Bali. Ya, terima kasih Pak Toto, Pak Sekjen. Saya Inyoman Tingkat dari SMA 2 Kota Selatan. Mudah-mudahan aksi sekali waktu bisa beraksi dan bersaksi di Bali. Terima kasih. Baik, Pak Nyoman itu sebagai Ketua 5 ya. Beliau sebagai Ketua 5 dan Pak Yudi ini sekretaris membantu saya di Sekjen, dan ini belum masuk sekretaris Pak Dedi biasanya. Baik, selanjutnya Pak Anas Onijan, silakan Pak Anas itu di Departemen Publikasi, YouTuber. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, Pak Sepyani. Perkenalkan, saya Ponijan, nama lengkapnya, tapi sering dipanggil Anas gitu. Jadi saya gabung di media sosial jadi Anas Ponijan. Sebenarnya Ponijan saja. Oh begitu. Tapi ngomong dapat berapa kemarin tuh hadiah? Katanya besar. Oh, dari GTK 5 juta lumayan. Waduh, lumayan. Dari yayasan 1 juta. Waduh. Dari sekolah dapat itu HP Samsung. Oh, banyak yang ngasih hadiah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Anas, terima kasih. Dari saya Kepala SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 1 KCD sama Pak Asep Sukendar. Tadi tugas saya untuk sementara di komunikasi publik Pak Toto ya. Ya. Nah, sementara itu Bapak Ibu salam kenalnya, nanti dilanjut. Kemudian kalau Bapak Ibu memang punya konten, nanti konten yang berhubungan dengan aksi, boleh di-share ke saya, nanti saya edit untuk di YouTube gitu. Saya sudah bikin YouTube-nya sebenarnya, channelnya sudah bikin, tapi kontennya belum ada ya. Terima kasih sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, ini Pak Anas itu didaulat sebagai YouTubernya di Aksi, dan beliau ditugaskan juga untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan aksi di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sekolah kira-kira itu bisa menjadi video tentang keunggulan di sekolah masing-masing, bisa di-share di YouTube Aksi nantinya. Dan mohon dibantu untuk di-subscribe ke anak-anaknya di sekolah masing-masing untuk membesarkan YouTube ini supaya daya jangkaunya lebih luas lagi. Selanjutnya Pak Depi Warman, ini mewakili Ketua 2 Aksi. Silahkan Pak Depi untuk memperkenalkan mungkin dari di perjalanan ya Pak Depi. Halo Pak Depi, bisa silahkan. Ya Pak Depi, oh mungkin masih ini ya. Untuk itu silahkan Pak Domingos Madika. Selanjutnya. Terima kasih Pak Toto. Ya Pak Domingos dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat Pak, ya.
Selamat bertemu kawan-kawan. Saya Domingus Madika dari Kepala SMK Negeri 1 Mamasa dari Provinsi Sulawesi Barat. Ya, saya kira itu sementara. Aman Sulawesi Barat ya Pak ya? Aman. Tidak ada bencana, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Domingus Madika. Ke selanjutnya, Bu baru masuk ini sudah ada Pak Asep Sukendar. Baik Pak Toto, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Asep Sukendar. Saya diberi amanat untuk menjadi Kepala SMA Presiden Boarding School di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu daerah dengan Pak Anas Ponijan. Di dalam kepengurusan saya berada di bidang organisasi ya Pak Toto. Ya. Itu dulu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Semoga selamat di perjalanan ya mengikuti kegiatan ini. Amin, Pak. Baik, selanjutnya Ibu Elis Herawati ini sebagai bendahara umum. Nah, ini urusannya dengan keuangan ada di Bu Elis. Silakan Bu Elis dari Sumedang, Jawa Barat. Pak Depi, apakah sudah bisa on? Tadi Pak Depi ini dari Pekanbaru ya, tadi sudah say hello lagi di perjalanan. Dan ini Bu Lisera, keluar lagi. Selanjutnya kita lanjut saja ke ini Bu Pak Muhammad Natsir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, Kepala SMP Negeri 7 Makassar dari Sulawesi Selatan. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir. Nah, Bu Elis, silahkan Bu Elis, tadi sudah diberi kesempatan, sekarang. Ya, terima kasih Pak Toto. Saya masih ada kegiatan ini. Maaf, agak terlambat. Saya Elis Herawati, Kepala SMK Negeri 1 Sumedang. Ini menjabat sebagai menjadi bendahara umum untuk di DPP AKI ini. Itu saja ya Pak Toto ya. Baik, terima kasih Bu. Di Jakarta Bu? Lagi di provinsi di Bandung Pak, di distrik. Oh siap. Ya. Baik, selanjutnya Bu Nur Hapni dari Pekanbaru, silakan. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Nur Hafni, saya Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kali itu saja ya? Ya. Hobinya mungkin Bu? Hobinya, jika teman-teman ke Pekanbaru, ke Riau, siap jadi tour guide. Wah, mantap. Makasih Bu Apni. Iya. Ya. Saya di apa? Bendara ya. Bendara dengan Bu Elis ya. Oke. Oke, makasih. Baik, makasih Bu Apni. Selanjutnya Pak Purnomo, silahkan. Pak Purnomo, monitor Pak Purnomo. Baik. Silahkan Bu Rini Ambarwati dari Bandung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto dan rekan-rekan semua. Saya Rini Ambarwati dari Bandung, SMK Negeri 7 Bandung. Sekarang, yang baru saja terlempar dari SMK PK. Kemarin sempat ribut juga tuh Pak Wikan. Oh iya. Iya. Bikin lagi aja di situ Bu. Seru ya, seru. Jawa Barat. Iya. Itu aja mungkin teman-teman semua, salam kenal. Baik, terima kasih Bu Rini dan semoga sehat selalu Bu.
Dan Amin. insya Allah dimanapun berada tetap berprestasi. Amin. Ya. Selanjutnya Bu Siti Nurmala, silahkan. Bu Mala. Ya Pak. Ya. Punten nih lagi sibuk. Waduh, sibuk terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala. Saat ini bertugas di SMA Negeri 25 Bandung. Ya. Saya senang bergabung dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Terus sementara mungkin hobinya Zoom. Banyak Zoom. Bagus lah hobinya kalau ini Zoom. ya malam-malam kita Zoom. Dimana saja, kapan saja. Sekian Pak Toto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Nurmala dari Bandung, dan alhamdulillah beliau bergabung di Departemen, saya lupa lagi, Bu harus lihat data ini. Ibu itu ada di Departemen Advokasi kalau tidak salah ya. Oke, nanti fixnya nanti saya share Bapak Ibu sekalian ya, hasil dari pertemuan ini. Pokoknya setelah Zoom ini berarti nanti SK yang di-share itu adalah yang fix. Selanjutnya ada Bu Pemi Suwarni, silahkan dari SMK 1. Bu Pemi sering ini lihat videonya di grup ini dan memperlihatkan situasi di perbatasan. Bu Pemi silahkan. Halo Bu Pemi, Sulawesi Barat. Ya baik Bapak Ibu, itu kepengurusan kita hampir merata ya, di setiap pulau ada, di setiap provinsi ada, hampir merata itu. Dan kemungkinan kalau pertemuan ini tidak dihadiri oleh banyak anggota pengurus dari 76 itu, ya kemungkinan berbagai hal lah Bapak Ibu sekalian. Dari hari Sabtu itu ada yang sudah mulai weekend, seperti Pak Asep itu sudah mulai pulang kampung ya, karena tugasnya di edukasi. Tapi mungkin karena di perjalanan ada situasi sinyalnya kurang baik dan sebagainya. Nah inilah kita Indonesia ini ternyata kalau bergabung ya kita menghadapi berbagai macam permasalahan masing-masing. Bu Pemi silahkan. Semacam Bu Pemi kemarin memperlihatkan bagaimana perjuangan untuk mengikuti AKM itu harus kayak menyeberang sungai ya, melalui jalan yang penuh lumpur dan sebagainya. Dan disinilah tempatnya kita untuk saling berbagi. Nanti ke depan kita akan fasilitasi Bapak Ibu sekalian itu untuk menyampaikan, menginformasikan kondisi real sesungguhnya pendidikan di Indonesia itu ada di level mana begitu. Karena mungkin kalau kita yang sering ada di Jakarta, di Jawa, ya cara berpikirnya ya pendidikannya level Jawa dan Jakarta mungkin. Tetapi dengan bergabungnya di aksi ini kita bisa melihat bahwa pendidikan kita itu dimulai dari mana gitu. Mulai dari Papua, kemudian dari Sumatera Barat, kemudian dari Aceh, dari utara itu kita akan melihat realnya. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi ya Bapak Ibu sekalian, bagi informasi, dan mungkin juga saya punya rencana ada program berbagi infrastruktur dari hasil kepedulian kita bersama begitu. Baik, mungkin karena ada beberapa gangguan ya, tadi Pak Depi tidak sempat untuk memperkenalkan, tapi saya sudah komunikasi. Kemudian tadi Bu Pemi mungkin ada kendala sinyal biasanya ya Bu Pemi. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang hadir hari ini mungkin kita akan menyimak sebuah program Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya buat program juga tidak dibuat sesulit gitu ya, tetap tidak neko-neko Bapak Ibu sekalian. Program kita cukup ya, program yang menurut orang sih pasti biasa-biasa saja. Tapi
insya Allah kita akan continue menyampaikan gagasan atau ide dan mensosialisasikan. Ya mungkin yang paling mudah ini dengan fasilitas Zoom seperti ini. Oke Pak Purnomo, silahkan ada hadir ya Pak Purnomo. Terima kasih. Ya, udah oke sekarang sinyalnya, silahkan Pak. Masih delay. Sebentar, ini Pak Purnomo masih. Nama saya Purwono Pak, dari Kabupaten Jember. Ya, baik. Makasih Pak Purwono sudah bergabung di rapat DPP Aksi, dan mungkin ya ke depan Bapak sudah tercatat sebagai pengurus DPP Aksi. Nanti mohon bantuan untuk ke depan, mungkin ada program-program kita sama-sama untuk dikerjakan, dilaksanakan. Baik, Bu Elis, Bu Elis, silakan. Ya Pak Toto, mungkin bagi teman-teman pengurus ini, karena kita kemarin 3 orang kan mengikuti workshop yang di sekolah kita Pak. Nah, ada program-program untuk kepala sekolah. Ini yang program-program yaitu untuk para kepala sekolah untuk peningkatan kualitasnya. Mungkin di awal Januari atau Februari kita sudah mulai action Pak Toto. Ini mohon dukungannya dari semua pengurus mungkin untuk menyebarluaskan ke teman-teman di daerah masing-masing gitu Pak. Ya mungkin nanti ada coming soon program yang akan segera kita kerjakan. Tapi nanti sedikit saya jelaskan tentang program 2021 yang sudah disampaikan pada saat kongres di Bekasi ya. Nah, nanti mungkin Pak Ketua akan menjelaskan ada coming soon program yang 2021 Januari ini harus segera dikerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja ke sini. Program DPP Aksi itu 2021-2005 nih kita periodenya. Itu pertama sudah saya kerjakan, kita sama-sama kerjakan melengkapi pengurus DPP Aksi, karena kemarin pengurus itu agak sulit juga ya menentukan siapa-siapanya. Nah, kami mengacu kepada pengurus lama. Nah, kemudian ada sedikit perubahan, dan ternyata pengurus lama itu ada yang sudah pensiun, bahkan ada yang sudah promosi pindah jabatan menjadi jabatan struktural. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ya, ada nomor-nomornya. Nah, nanti kemarin itu kalau ada terjadi kesalahan sekolah Bapak Ibu sekalian, kesalahan alamat, kemarin Pak Yudi sekretaris itu sudah menyebarkan Google Form untuk melengkapi data Bapak Ibu sekalian yang memang belum pas gitu untuk saat ini. Dan mungkin mohon nanti Google Form-nya didata, dan itu akan menjadi catatan kami, dan insya Allah itu menjadi akan dituliskan dalam kartu anggota. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah terbentuk pengurus DPP Aksi, maka kita akan action selanjutnya adalah penataan administrasi keanggotaan. Jadi diharapkan nanti setiap anggota itu memiliki kartu anggota. Nah, nanti kita tidak akan dilayani oleh manual Bapak Ibu sekalian. Untuk melayani kartu anggota ini kita akan menggunakan website. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan kartu anggota itu nanti tinggal mengakses website saja, lalu ikuti perintahnya, dan nanti akan keluar dengan sendirinya kartu anggota itu, tinggal di print out saja sendiri. Kemudian selanjutnya untuk melayaninya tadi kan tidak mungkin se-Indonesia dilayani manual begitu, dengan sistem sekarang sudah berbasis IT, maka kita juga akan digitalisasi data, sistem informasi dan organisasi. Itu kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak yang bisa menyediakannya, itu dengan membuat website resmi Aksi. Nah, nanti di website itu kalau ada anggota dengan sudah
mau mendapatkan kartu anggota dan terdaftar sebagai anggota, itu nanti dilayaninya melalui website gitu, dengan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai akuntabilitas bahwa anggota itu sebagai kepala sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Pak Kemendikbud sudah bukan barang asing lagi aksi itu, tetapi mungkin sekarang juga sangat dibutuhkan untuk masa perubahan ini, tapi beliau juga memerintahkan kepada kita semua untuk membentuk DPD dan DPC di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang tercatat di saya itu sudah baru ada 8 DPD yang sudah ada terbentuk, baru itu berdasarkan surat SK mandat begitu ya. Nah, selanjutnya apakah itu sudah terbentuk DPD-nya atau belum, nanti juga akan terus berkoordinasi dan mohon bantuan kepada teman-teman untuk menginformasikan. Dan tadi malam juga sudah ada lagi satu DPC ya, kalau tidak salah Pak Ketua akan di-SK-kan. Nah, jadi ke depan itu kita hanya untuk mencoba menjadikan aksi ini masuk di 34 provinsi. Nah, nanti berdasarkan perubahan ADART 2021 kemarin di Bekasi, PP Pusat bisa mengeluarkan surat mandat kepada orang-orang yang memang punya punya semangat untuk berorganisasi dan memajukan pendidikan di 34 provinsi itu, dan nama-nama itu bisa diajukan ke kita dan kita bisa keluarkan mandat untuk pembentukan DPD. Nah, ini kita targetkan DPD di 34 provinsi itu sudah memiliki kepengurusan, kemudian setelah kepengurusan DPD terbentuk, nanti diharapkan DPD-DPD itu aktif untuk membuat DPC-DPC di setiap kabupaten kota di provinsinya masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini tahun 2005 rapih semua terbentuk begitu Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau DPD ini gampang dihitung 34, tapi kalau DPC lumayan ada ratusan itu. Nah, demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga kita ada lost kontak ya dengan pengurus aksi di luar negeri gitu. Nah, kemarin sudah ada ketemu tapi belum nyambung gitu. Ada yang dari Saudi, ada yang dari Jerman kemarin tuh, dari Den Haag, dari Belanda, tapi saya ketemunya di Kemdikbud di lewat Zoom, mau komunikasi ternyata waktunya tidak ada, dan mungkin ada teman-teman masih ada yang punya linknya, misalkan Pak Haji Dedi di Bekasi, di luar negeri, di Turki atau di mana, untuk kepala sekolah di luar negeri itu mungkin bisa dibantu untuk terbentuklah nanti organisasi aksinya di luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya kita ada kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar, Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu ada berbagi praktik baik bersama 1000 pembicara. Nah, itu jadi diharapkan nanti melalui kerjasama dengan Guru Belajar ini, kita akan mengangkat berbagai isu, berbagai fakta pendidikan yang ada di daerah itu, kita angkat melalui webinar yang skalanya nasional gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gabungkan dengan beberapa tokoh ya, ahli pendidikan, kemudian kita mendampingi supaya pesertanya itu bisa ya di atas 500 lah setiap kegiatan itu. Dan ini targetnya 1000 pembicara, itu tentu dari guru boleh, dari kepala sekolah boleh, kemudian melibatkan seluruh sekolah dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kerjasama dengan aplikasi Aku Pintar. Nah, Aku Pintar ini adalah aplikasi untuk mendiagnosis, asesmen diagnosis gratis berbasis aplikasi, dan mereka untuk mempromosikannya ini yang kita gandeng ini, alhamdulillah mereka mempromosikannya itu menghadirkan pemateri-pemateri yang memang kita butuhkan di lapangan, dan pemateri-pemateri itu bisa dari kalangan kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari Sulawesi Barat, dari Papua, dari mana bisa menjadi pemateri di sini, hanya sekalipun hanya sekedar untuk menjelaskan situasi dan kondisi
bagaimana di Papua, bagaimana di Sulawesi Barat dan sebagainya. Saya pikir itu adalah hal yang berharga bagi kami karena ini menjadi sudut pandang kami dan sehingga kami bisa Indonesia ini para kepala sekolah bisa ya yang sudah lebih merasa bersyukur dengan lebih kreatif lagi, yang merasa kurang kita bisa saling memotivasi untuk tetap melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya itu ya mensosialisasikan kita untuk terus membangun kepala sekolah penggerak dan guru penggerak. Karena Kemdikbud sekarang sedang ada program sekolah penggerak, kemudian Merdeka Belajar, di dalamnya ada gagasan-gagasan, ya kita aksi ini bertugas untuk menjaganya, kemudian mensosialisasi, memahaminya, kemudian mensosialisasikannya untuk menyukseskan program yang sedang diusung oleh pemerintah. Kemudian aksi juga konsen ya untuk mensosialisasikan budaya literasi. Nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan Bapak Ibu sekalian bagaimana menulis buku sehingga dengan buku ini insya Allah mudah-mudahan para kepala sekolah bisa semakin berdaya saing, semakin kompeten begitu ya. Kemudian ilmu-ilmunya itu terdokumentasikan. Ya alhamdulillah Pak Nyoman kemarin juga saya lihat sudah menulis buku dan membacanya saya dan oh ternyata apa ya, kita kalau belajar toleransi bisa jadi Pak Nyoman itu caranya bagaimana gitu di Bali ya, dengan mengimplementasikan perbedaan agama ini menjadi satu harmoni begitu. Dan dengan banyak bacaan seperti ini kita menjadi ya, bahwa realitas Indonesia itu memang seperti ini dan harus kita hadapi bersama. Dan tentunya dengan tulisan-tulisan itu kan akan terus tulisan itu bisa dibaca lintas lintas generasi gitu. Kemudian budaya numerasi ya, kita juga literasi dan numerasi ya akan terus melalui pembelajaran HOT, penulisan soal-soal HOT akan terus sosialisasikan. Dan ternyata ya Bapak Ibu sekalian, informasi-informasi itu ada yang sudah sampai, ada yang tidak. Nah, itu dengan mempromosikan terus di aksi ini mudah-mudahan kita bisa ya semua pengetahuannya tentang profesionalisasi kepala sekolah itu dari Sabang sampai Merauke sama begitu. Kemudian ini kita juga berharap ada kerjasama dengan luar negeri ya, di minimal 3 negara, yaitu dengan bantuan sekolah luar negeri gitu, sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, adapun kalau memang dari Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia, saya pikir kalau ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, kerjasama dengan luar negeri itu sudah saya kerjakan. Nah, itu mungkin bisa di-sharing saja Pak, di-sharing nanti ditampilkan sebagai best practice. Dan ini menjadi catatan bahwa kepala-kepala sekolah di Indonesia ini ternyata sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan luar negeri gitu. Atau kalau bisa ya mengajak kita-kita yang belum untuk mengembangkan kerjasama dengan luar negeri itu lebih luas lagi jangkauannya, bukan hanya di satu daerah, tapi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian membangun ini harapan saya ini muluk-muluk aja sih sebetulnya, tapi ini kembali program ini tidak baku ya, bisa direvisi. Ini rencana membangun infrastruktur literasi Indonesia, ada kerjasama. Saya berharapnya sih tadi dengan kepala sekolah Indonesia yang bergabung seluruh Indonesia, artinya kita secara teoritik kita akan terus mensosialisasikan, mengkampanyekan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian secara secara faktual juga kita ingin memberikan dalam bentuk infrastruktur. Tadinya saya bekerja sama dengan ACT itu ada semacam gerakan sedekah gitu ya harian yang dilakukan oleh para kepala sekolah gitu dengan menggunakan aplikasi Action Pay. Nah, nanti tinggal di-download di Play Store. Nah, kalau misalkan jumlah kepala sekolah di Indonesia ada berapa ratus ya. Nah, kalau misalkan setiap harinya bisa donasi 5.000 atau 10.000 aja sehari begitu, atau seminggu, atau bergabung bersama-sama. Nah, mungkin kita bisa mengumpulkan uang sekitar 100 atau 200 juta gitu ya. Bisa kita buat pilih sekolah mana yang membutuhkan infrastruktur, tentu di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan gitu. Itu sebagai aksi nyata dari aksi untuk membangun infrastruktur di sekolah-sekolah yang ada di perbatasan gitu, yang sangat-sangat betul-betul membutuhkan.
bisa infrastruktur itu bisa kita fokus ke perpustakaan, karena literasi itu yang menurut saya sangat penting untuk Indonesia, itu literasi. Jadi bagi mungkin informasi mana yang perlu dibantu itu bisa input masukannya dari Bapak Ibu sekalian, tapi menggalang dananya kita sama-sama melalui Action Pay. Gitu dipromosikan, mudah-mudahan ya kalau butuh misalkan 50 juta ya kita promosikannya bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi para kepala sekolah kan punya teman, punya saudara. Nah, untuk masalah ini kan masalahnya untuk membangun infrastruktur, misalkan perpustakaan di satu tempat gitu, di satu tempat di daerah perbatasan yang butuh bantuan. Jadi kita ikut mengkampanyekan, selain kita menyumbang, ikut mengkampanyekan. Ya mudah-mudahan tahun ini ada 1, 2, 3, 4. Ini muluk-muluk biasanya 100 perpustakaan, ternyata berat juga ya. Ya mungkin kita rubah jadi 10 perpustakaan selama 1 tahun. Kalau misalkan 10 tidak ada, ya 1 aja lah. Yang penting kecil kita melakukan sesuatu. Nah, targetnya untuk infrastruktur di mana perpustakaan dibutuhkan, ya mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian yang sangat minim membutuhkan gitu. Minat bacanya sudah ada di situ, tapi fasilitasnya tidak ada. Nah, bisa dimasukkan ke aksi. Nanti kita akan kampanyekan bersama melalui program ACT. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian program ini, program aksi ke depan ini, dan yang nyatanya itu kita akan terus bermitra dengan Kemdikbud, bermitra dengan dinas pendidikan yang ada di daerah. Kita dengan MKKS juga berkolaborasi, karena kebanyakan kita juga anggota aksi ya, anggota MKKS. Kita aksi dan MKKS sama-sama kepala sekolah lah gitu. Jadi kita saling kolaborasi, karena Indonesia yang besar ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 organisasi. Dan Indonesia ini budaya organisasinya banyak, guru juga banyak organisasinya, kepala sekolah. Jadi kita ya berjalan saja sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang kita miliki. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ini ditetapkan di Bekasi 9 Oktober 2021, itu pada saat Kongres keempat. Dan ini 11 saja Bapak Ibu sekalian ke depan, dan kita sudah menggarap dari yang pertama itu melengkapi pengurus DPP aksi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada Coming Soon program yang sudah tadi diceritakan oleh Bu Elis, mungkin ini akan disampaikan oleh Pak Ketua langsung ya, apa sih program yang akan kita kerjakan di 2022 ini, dan ini harus cepat dikerjakan, dan ini membutuhkan melibatkan banyak orang dan keterlibatan. Dan tentunya ini kalau Bapak Ibu program ini berhasil, kita kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar, dan ini sangat penting, dan ini akan meningkatkan kualitas organisasi kita dan akan melibatkan, mengangkat atau memberi manfaat kepada Bapak Kepala Sekolah, termasuk mungkin saja di dalamnya guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ini presentasi sosialisasi program mungkin sudah saya sampaikan, dan di sini di dalam kepengurusan itu ada 8 ketua, ada 1 ketua umum, kemudian ada 8 ketua, dan 8 ketua itu nanti sudah kita bagi-bagi untuk bertanggung jawab di beberapa provinsi gitu. Jadi ada 34 provinsi dibagi 4, ada 1 ketua itu ada yang membawahi 2 provinsi atau 3 provinsi. Itu untuk menggerakkannya. Jadi tanggung jawab ketua sebagai tanggung jawab wilayah. Kalau ketua-ketua itu bertanggung jawab kepada wilayah. Baik, selanjutnya untuk Pak Ketua, ini yang akan menjelaskan Coming Soon programnya yang 2022 ini apa yang kita kerjakan. Silahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Program yang paling dekat itu adalah dengan Yayasan Guru Belajar ya, yang punya konsep Merdeka Belajar yang dipakai oleh Kemendikbud. Yang programnya Kemendikbud juga menyelenggarakan kegiatan organisasi penggerak ya. Nah, kalau kita langsung dengan yang punya konsep, dan kita juga sudah diminta untuk terlibat sebagai organisasi penggerak. Nah, kegiatan yang aksi adalah menggerakkan kepala sekolahnya, yaitu pada konteks kepemimpinan Merdeka Belajar. Jadi nanti ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada action-action yang akan dilakukan, yang didanai sepenuhnya oleh Yayasan Guru Belajar, ya, dan kita tinggal melaksanakannya saja, termasuk model dan nanti materinya juga ada di mereka, dan kita tinggal mengimplementasikan.
Namun ada yang perlu kita hadapi adalah kita targetnya 1.000 peserta seluruh Indonesia. Jadi maksimalnya kita 1.000 kepala sekolah yang kita gerakkan menjadi pemimpin pembelajar dalam konteks Merdeka Belajar. Maka dari tim ini, pengurus ini harus siap-siap untuk menjadi pelaksana, gitu kan. Kegiatan ini menjadi tantangan kita untuk eksistensi aksi di tahun ini. Selain dengan Yayasan Guru Belajar, juga nanti ada juga dengan KPK. KPK pun akan menggandeng aksi untuk kegiatan sosialisasi dan penyebaran nilai-nilai anti korupsi. Jadi kalau selama ini kan masuk ke dalam pembelajaran, nah nanti dengan kepala sekolah juga aksi akan dilibatkan. Jadi ada dua yang bekerja sama dengan pihak lain, ya, yaitu dengan KPK dan dengan Yayasan Guru Belajar. Nah, dengan Yayasan Guru Belajar itu sudah saya tanda tangani MOU-nya, dan kita tinggal menunggu nanti proses selanjutnya, bagaimana teknis dan lain sebagainya. Yang penting kita sebagai kepala sekolah, tapi harus ada panitia khusus kayaknya ini Pak Toto, ya. Panitia yang menangani ini. Mungkin nanti dari rekrutmen peserta, kan ada 1.000 nih kepala sekolah yang akan digerakkan. Dan itu akan berlangsung selama setahun. Nanti di ujungnya akan bertemu di TPN yang ke-9. Biasanya di akhir tahun, di 2022. Nah, kegiatan ini tentu saja perlu kita sambut dan kita antisipasi. Karena ini akan melibatkan 1.000 kepala sekolah. Jadi aksi akan menyumbang 1.000 kepala sekolah yang terdidik menjadi pemimpin pembelajar Merdeka Belajar. Itu barangkali ya coming soon-nya. Terima kasih Pak. Kalau saya lama-lama ngomong ini nggak enak suasana. Saya lagi di klinik ini, menunggu panggilan dokter. Ya, lanjut ya. Baik, kebanyakan jalan-jalan tuh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada target kita kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar dan itu ada pembiayaannya, tentu program ini dari Yayasan Guru Belajar dan kita diberi tugas, nanti ada kepanitiaan khusus dan saya ajukan kepada Pak Ketua, mungkin yang hadir hari ini 18 atau 17 orang ini mungkin sudah terekrut menjadi ketua karena bukan ketua, menjadi panitia gitu, yang nantinya akan bertugas menghadirkan 1.000 peserta kepala sekolah untuk menjadi pembicara ya Pak Ketua ya, menjadi pembicara, berbicara tentang apa saja. Yang sekarang itu kepemimpinan Merdeka Belajar. Jadi kan selama ini guru penggerak kan, ya. Sekarang kita sentuhannya ke kepemimpinan Merdeka Belajar. Nanti tentu saja di TPN itu akan jadi pembicara, melaporkan hasilnya. Nah, kita sekarang setahun ini mendampingi mereka untuk melaksanakan program-program, termasuk disiapkan dari mereka apa, di akhir tentu melaporkan kegiatannya bertemu pendidik nasional. Oh ya, sekarang sudah gelombang kedua. Untuk kepala sekolah penggerak itu sudah ada 8.000 ya, tidak salah, berarti hanya untuk mencari 1.000 mungkin bisa dari kepala sekolah penggerak dulu. Tapi bagaimana kalau yang bukan sekolah penggerak, Pak Ketua bisa menjadi pemateri? Justru kita mah jangan yang sudah dibiayai pemerintah. Kalau sekolah penggerak kan sudah dijalankan oleh kementerian. Oh. Karena kita mencari sendiri aja yang aksi punya gitu. So, kita memperkuat, kita menambah kalau pemerintah sanggupnya 8.000, nah kita tambah 1.000, yang lain di 9.000 kan ada kepala sekolah yang bergerak. Gitu. Baik. Dan kita pilih aja yang daerah-daerah terpencil bagusnya sih. Daerah perbatasan gitu. Jadi si kepala sekolah ini nanti dapat pembinaan, pelatihan untuk menjadi penggerak. Kepemimpinan Merdeka Belajar. Oh, dapat pelatihannya ya, dapat pelatihannya. Pelatihannya, terus nanti ada implementasi, jadi dilaksanakan, baru nanti dilaporkan hasilnya. Kita bentuk temu pendidik nasional. Gitu. Oh ya. Nah ini Yayasan Guru Belajar ini jadi Bapak Ibu sekalian akan menggandeng aksi untuk merekrut calon-calon kepala sekolah yang tidak terdaftar di kepala sekolah penggerak untuk didaftarkan diklat ya, diklat online yang dibiayai oleh Yayasan Guru Belajar, maksimalnya minimalnya 1.000 orang ya pesertanya. Nah, mungkin ini bisa bertahap, Bapak Ibu sekalian.
apakah ini nanti kita teknisnya nanti kita akan bicarakan lagi bertahap, apakah 1000 ini di 3 tahap, jadi 350, 330, 330 misalkan 3 tahap, atau dilangsungkan 1000, tapi kayaknya tidak mungkin ya dilangsungkan 1000 ini, mungkin bertahap. Jadi tugas kita nanti mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian, merekrut dari teman-teman kita kepala sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, MI, gitu, SMP, MTS, SMA, SMK, SLB, kepala sekolahnya untuk bisa didaftarkan menjadi peserta diklat. Mungkin tahap pertama mungkin bisa di 300 dulu atau 350 dulu gitu Pak Ketua. Makanya yang hari ini bergabung itu kan tersebar di beberapa provinsi. Nah, kita bisa langsung 1000 dibagi, misalnya provinsi ini berapa provinsi berapa orang gitu kan. Oh iya. Tanggung jawabnya saya apa? Ada panitia daerah gitu. Ya, bisa ada 10 panitia ini. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa kalau sudah menangkap coming soon program ini kerjasama dengan ini untuk pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, dan ada kuota 1000 peserta. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah menangkap ide gagasan ini, untuk merekrutnya ini mungkin saya minta masukan. Ini tadi ada 34 provinsi, apakah ini dibagi 34 sehingga menjadi 300, kalau 34 dibagi 1000 ya? 30 ya Pak ya? Ya. 30. Oke. Baik, silakan Pak Purwono. Siap. Terima kasih Bapak. Ini masih ada kegiatan juga. Jadi kita di Jawa Timur siap untuk mendukung kegiatan aksi Bapak. Itu aja, terutama di Oktober saya menggalang teman-teman sekolah baik dari monggo dilanjut Bapak. Baik, terima kasih Pak Purwono atas dukungannya. Dan siapa ya mungkin nanti mendata berapa kepala sekolah di Jawa Timur yang akan diikutsertakan dalam kegiatan diklat kepemimpinan pembelajaran, kepemimpin Merdeka Belajar, yang langsung dari Jawa Timur. Nanti kuotanya akan kita bagi berapa mungkin per provinsi dulu ya, per provinsi. Nanti silahkan masing-masing perwakilan provinsinya untuk membagi kuota ke kabupaten kota masing-masing. Begitu Pak Ketua mungkin ya. Nah, cuman untuk menentukan 34 provinsi ini, jadi tidak semua yang hadir di sini mewakili 34 provinsi itu. Apakah nanti kita akan ada rapat khusus membahas program ini secara khusus? Kalau sini kan masih umum ya pembahasannya. Dan mungkin kalau secara khusus nanti saya bagi kuota dulu per kabupaten kota. Nah, gitu. Baik. Ya, mungkin masih ada masukan untuk coming soon program ini Bapak Ibu sekalian? Baik, Pak Toto dari saya. Pak Asep, silakan Pak Asep. Baik, terima kasih. Untuk coming soon program yang terkait dengan kepemimpinan Merdeka Belajar, saya setuju tadi dari DPP dulu menentukan. Yang pertama, kalau kita orientasinya ke kepengurusan yang ada di masing-masing provinsi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa belum semua provinsi memiliki kepengurusan, sehingga nanti harus ada informasi data yang faktual, kira-kira provinsi mana saja yang belum ada kepengurusan, sehingga bisa untuk diambil alih sementara. Artinya informasi tentang kegiatan ini disampaikan oleh provinsi terdekat dengan provinsi yang belum ada kepengurusannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada baiknya dari DPP menentukan Pak, tiap-tiap provinsi itu kuotanya berapa gitu. Nah, itu disampaikan sehingga bagi pengurus tingkat provinsi yang sudah ada atau melalui pengurus DPP tingkat kabupaten kota itu bisa langsung beraksi untuk menentukan kuota yang sudah ditentukan oleh DPP pusat. Saya kira ini bisa sesegera mungkin dilakukan. Sekarang tidak sulit untuk menemui teman-teman yang ada di wilayah provinsi maupun kabupaten kota.
Nah, setelah itu ada baru disampaikan kegiatan-kegiatan terutama mungkin melalui surat edaran begitu ya, atau ada semacam apa berbagai hal yang terkait dengan kegiatan, tempat pelaksanaannya di mana, lalu caranya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibahas khusus sesuai arahan Pak Ketua. Nanti ada semacam apa namanya pertemuan terkait dengan program kepemimpinan Merdeka Belajar itu. Sementara masukan dari saya demikian, Pak Toto. Terima kasih. Ya, makasih Pak Asep. Jadi insya Allah nanti DPP akan menyusun dulu kuotanya per provinsi ya. Dan nanti teknisnya, nanti pelaksanaannya bagaimana. Tapi tadi sudah dapat gambaran sementara itu. Teknisnya itu adalah pelatihan. Dalam bentuk pelatihan mungkin kita online ya. Itu kalau 1000 peserta berarti akan dibagi beberapa tahap. Kemudian di ujungnya itu nanti akan ada temu pembicara TPN. Temu pendidik nasional ya. Dan betul. Itu akan mempresentasikan hasil dari pelatihannya itu dipresentasikan, jadi 1000 pembicara itu akan terus berbicara. Mungkin di luar biasa sekali ini kalau berhasil. Satu lagi Pak Toto, termasuk tadi yang jadi sasaran dan target kegiatan ini adalah kepala sekolah atau sekolah yang belum menjadi kepala sekolah penggerak. Ya. Itu harus digarisbawahi juga. Baik. Nanti mungkin kita akan buat surat edaran. Silakan Bu Elis. Tentu sedikit ini khusus untuk pelatihan kepala sekolah itu kita asosiasi itu kuotanya oleh Yayasan Guru itu tidak 1000 Pak. Seperti asosiasi kepala sekolah, asosiasi pengawas kita di maksimal hanya 100 Pak. Oh 100 ya? 100. Kalau untuk guru itu ada yang di 1000. Tapi untuk asosiasi seperti aksi itu hanya dikasih kuotanya 100 Pak. Sedikit ya. Tapi ringan juga kita kerjanya. Bisa sekali jalan ini Pak Toto. Ya. Kalau 100. 100 mah dikit atau dah. Kirain 1000, aduh bebannya berat sekali. 100. Iya. Ya, kita cuma dikasihnya 100. Baik, kalau 100 ya itu saja. Satu provinsi 3 orang gitu ya. Ya, bisa dibagi ya Pak. Ya, ringan lah kalau 3 orang insya Allah. Cari yang terbaik aja mungkin dari setiap provinsi. Yang belum kena sentuh program sekolah penggerak. Penggerak. Baik, 100 ya. Nanti teknisnya, syarat-syaratnya, teknis kegiatannya akan disosialisasikan melalui surat mungkin dari DPP Aksi. Itu ya Bu Hera ya, Bu Lis ya. Baik, terima kasih Bu Lis. Selanjutnya mungkin dari yang lain ada masukan untuk kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi program yang akan kita kerjakan itu adalah berkaitan dengan pelatihan kepala sekolah pembelajaran. Baik, selamat bergabung Bu Sri, baru datang. Silakan Bu Sri memperkenalkan diri dari mana, dan ini kita sedang membahas program yang akan kita kerjakan di bulan. Maaf, saya di luar nih Pak. Saya Sri Wahyuni dari Lombok di Nusa Tenggara Barat. Saya kepala sekolah SMA 1 Selong di Lombok Timur. Oh, Selong. Oke, Selong, Lombok Timur. Salam kenal. Mohon maaf ini low bed juga ada sedikit ini. Ada kegiatan di Mataram. Tadi sempat menyebutkan akan ada pelatihan Pak ya. Ya betul Bu. Dan menyebutkan tentang sekolah penggerak. Kebetulan saya juga sekolah penggerak di Kabupaten Lombok Timur itu ada 7 sekolah penggerak di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 10. Baru 10 nih. Ya, jadi intinya kalau ada, saya ngikut aja Pak, mohon maaf sekali ini tidak bisa ikut sepenuhnya, baterai HP saya tinggal 3-4% ini. Jadi ya sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya lagi di
di tempat umum nih. Ya, baik, Bu Mohon maaf. Sri. Insya Allah nanti kita akan ada pertemuan berikutnya untuk membahas teknis ya dan kuota per provinsi. Saya tetap mengikuti di grup, Pak. Saya tetap mengikuti di grup, Ya, insya Allah. Makasih Bu. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi ini kalau tidak ada masukan lagi, mungkin bisa kita cukupkan, dan informasi awalnya tadi sudah saya sampaikan program. Jadi hasil dari pertemuan ini nanti akan saya share. Ada SK kepengurusan DPP aksi yang sudah fix ya, berdasarkan pertemuan hari ini, karena di grup itu ada 76, tentunya ada 76 orang itulah yang akan menjadi anggota DPP, pengurus DPP aksi yang sudah saya nyatakan aktif. Kemudian ada saya share juga nanti program kerja yang 11 poin itu, dan itu akan kita kerjakan sama-sama, dan kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar itu ternyata kita sudah mulai dari sejak bulan Januari, dan insya Allah teknis pelaksanaan, kemudian kalaupun ada bantuan pembiayaan itu kita akan informasikan kepada peserta sesuai arahan dari Yayasan Guru Belajar. Kemudian yang ketiga nanti ada SK untuk tim pelaksana program pelatihan ini, tentu akan kita SK-kan. Yang hadir hari ini tentu akan menjadi panitia, tentu akan menjadi kepanitiaan. Dan insya Allah nanti setelah ini kita juga akan membuat website Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah punya anggota, punya kepengurusan, itu bisa didaftarkan melalui website. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau tidak ada, saya minta dari Pak Ketua untuk closing statement untuk pertemuan ini. Silakan Pak Ketua, atau sedang diperiksa di klinik? Kayaknya Pak Ketua lagi di klinik, Pak. Baik. Sedang diperiksa nih. Balik Pak. Baru keluar dari ruangan dokter. Oh, baru keluar. Ya, silakan Pak Ketua untuk mengakhiri pertemuan ini. Baik, terima kasih teman-teman. Memang ada banyak pekerjaan, tapi juga ada banyak hambatan bagi kita, Maya. Kepala sekolah saya yakin semuanya punya kesibukan, karena tinggal kita bagaimana memprioritaskan kegiatan. Insya Allah kalau kita punya niat dan punya tekad untuk membesarkan pendidikan ini dalam koridor yang baik, dan kita berpartisipasi memberikan tenaga kita, pikiran kita pada pengembangan mutu pendidikan, mudah-mudahan itu menjadi catatan amal ibadah kita. Dan saya berharap teman-teman konsisten terus berkegiatan, beraksi, dan catatan lagi untuk daerah-daerah yang memang kepengurusan DPD-nya sudah habis, mohon segera Allah membuat. Ya, seperti mana tuh Bu Afni itu Riau ya kan sudah habis. Ada Pak Devi di sini, silahkan dibentuk lagi, karena kemarin saya di daerah ada sudah menunggu. Mereka ingin segera membentuk DPC misalnya di Rokan Hill itu, tapi menunggu DPD-nya dulu kan. Ya. DPD-nya dulu terbentuk, nanti DPC ngikut gitu. Dan mereka sudah bikin grup aksinya di daerah itu. Tinggal menunggu DPD-nya hidup, maka mereka akan hidup. Itu saya kira untuk yang lainnya. Terima kasih. Semoga kita tetap dilindungi dan tetap berikhtiar kebaikan. Amin, amin. Amin. Baik, ada satu lagi yang ini saya lupa ini, Pak Budi Kusuma tadi belum kepanggil ya untuk ini. Silakan closing statement aja Pak Budi Kusuma. Ini ada baru masuk juga Pak Surahman, kita sudah berakhir. Baiklah Pak Budi mungkin menyimak ya, mohon maaf tadi apakah datang terlambat, tadi saya nggak kedetek di monitor bahwa ada Pak Surahman, ada Pak Budi ini dari Bandung, dan Pak Surahman silahkan memperkenalkan diri terakhir sambil setelah Pak Surahman memperkenalkan kita akan tutup nih. Silahkan Pak Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya barusan di perjalanan, pas ingat langsung gabung. Saya kebetulan sekarang tugas di SMA Negeri 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu apalagi Pak Tok? Ya. Maaf nih.
Nanti Pak Surahman yang hadir hari ini insya Allah akan di SK kan menjadi SK panitia. Jadi ada SK urus, nanti di grup saya sampaikan program kerja, kemudian SK panitia, kemudian juklas untuk kegiatan coming soon program kerjasama pelatihan kepala sekolah penggerak, kepala sekolah pembelajaran yang kerjasama dengan yayasan guru belajar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu mungkin karena kita sudah 1 jam lebih berdiskusi ini dan yang baru hadir, mohon maaf Pak Surahman karena kita sudah lama tadi berdiskusi dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini awal silaturahmi yang baik dan insya Allah yang kita dari DPP bersama Ketua bersama Pak Ketua Umum, Sekretaris akan berkoordinasi untuk melaksanakan program. Setiap program nanti kita akan bicarakan di Zoom, kemudian kita akan eksekusi bersama-sama. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aksi, salam sehat untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Sehat. Ya. Mas Sekjen, punten. Pak Budi kemana tuh? Mohon maaf ini ada sedikit trouble gitu ya. Tapi menyimak. Oke. Good, ya, good programnya. Ya kita support ya. Insya Allah Pak. Ternyata kuotanya hanya 100 lah. Insya Allah 100 Pak. Jangkau lah. Jangkau. Kita support ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah Pak Anas pulang. Pak Devi, terima kasih. Pak Bu Pemi, agak belum bicara tadi ya mungkin karena kendala jaringan ya. Ya mungkin lain kali bisa ikut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live.